Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari persamaan akuntansi yang merupakan konsep dasar pencatatan akuntansi sistem berpasangan atau double entry, yang mana setiap transaksi sesuai dengan prinsip berpasangan dicatat dalam dua lajur akun yang terkait, sehingga hasil persamaan akuntansi selalu menunjukkan keseimbangan. Pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi dapat terjadi antara aktiva dengan aktiva, aktiva dengan utang, serta aktiva dengan modal. Lalu bagaimana contoh transaksi tersebut dalam pembuatan persamaan akuntansi? Berikut transaksi yang terjadi pada PT Budi Luhur dan persamaan akuntansinya. Transaksi yang terjadi pada PT Budi Luhur selama bulan Juni 2021 sebagai berikut. 1. Pak Budi membuka kantor notaris dengan menyetorkan uang tunai sebesar 150 juta dan kendaraan 120 juta. Bagaimana analisis transaksi ini terhadap persamaan akuntansi? Apa yang mempengaruhi persamaan akuntansi pada PT Budi Luhur? Di sisi aktiva, apa yang terpengaruh dengan transaksi ini? Menyetorkan uang 150 juta dan kendaraan 120 juta akan mempengaruhi sisi aktiva di bagian kas. Kas langsung ditulis di sini sebanyak 150 juta. Kemudian sisi aktiva yang lainnya adalah kendaraan yang bertambah sebanyak 150 juta rupiah. Kendaraan bertambah 150 juta rupiah dan kas 150 juta rupiah, sehingga ini mempengaruhi aktiva pada PT Budi Luhur. Kita tulis sekarang kendaraan 120 juta rupiah, sehingga akumulasi dari kas dan kendaraan ini adalah sebagai modal awal dari Pak Budi yang disetorkan ketika membuka kantor notaris. Ditulis sekarang totalnya adalah senilai 270 juta rupiah. Kemudian ditulis keterangannya sebagai modal awal. Lalu transaksi yang kedua, Pak Budi membeli peralatan senilai 75 juta secara tunai. Bagaimana analisis transaksi ini ke dalam persamaan akuntansi PT Budi Luhur untuk periode tersebut? Kita analisis apa yang terpengaruh oleh transaksi yang kedua ini. Membeli peralatan secara tunai artinya ada uang kas yang keluar sebanyak 75 juta. Ada uang kas di bagian aktiva atau aktiva lancarnya adalah kas senilai 75 juta keluar, dan peralatan bertambah senilai 75 juta. Kita tulis sekarang di transaksi yang kedua, kas senilai 75 juta ini mengurangi kas, ya. Kemudian selanjutnya adalah yang berkurang juga adalah yang bertambah juga di sisi aktiva. Tadi jika kas berkurang, maka peralatan yang bertambah senilai 75 juta rupiah. Lalu
setelah dua transaksi ini selesai, langsung diturunkan atau diakumulasikan untuk transaksi-transaksi yang sudah ada. Kalau tadinya kas 150 juta, kemudian diambil membeli peralatan 75 juta, maka sisanya adalah 75 juta. Kemudian peralatan diturunkan saja karena terjadi penambahan, jadi sekarang 75 juta, dan kendaraan 120 juta, modal 270 juta. Sekarang transaksi yang ketiga, Pak Budi membeli perlengkapan senilai 12 juta tunai. Kita analisis transaksi ini ke dalam persamaan akuntansi. Membeli perlengkapan senilai 12 juta secara tunai akan membuat terjadinya pengurangan kas sebanyak 12 juta. Pengurangan kas sebanyak 12 juta dan perlengkapan bertambah sebanyak 12 juta. Kita tulis ini pengurangan terhadap kas senilai 12 juta. Kemudian ini juga menambah aktiva lancar yang lain, perlengkapan senilai 12 juta. Kemudian setelah transaksi yang ketiga ini selesai, langsung kita buat garis untuk akumulasi. Kita batasi garisnya untuk akumulasi sehingga kasnya sekarang menjadi 63 juta rupiah. Kasnya menjadi 63 juta rupiah, sedangkan perlengkapannya 12 juta, kemudian peralatan turun 75 juta, kendaraan 120 juta, dan modal 270 juta. Kemudian transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat ini membayar sewa tempat sebesar 12 juta untuk masa 1 tahun tunai. Membayar sewa tempat untuk masa 1 tahun, ini analisisnya transaksi yang keempat ini akan mempengaruhi kas, akan mengurangi kas sebanyak 12 juta karena transaksi ini dibayar secara tunai. Kemudian juga akan menambah untuk sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka bertambah sebanyak 12 juta rupiah. Jadi transaksi ini hanya mempengaruhi bagian aktiva saja, sedangkan pasiva tidak terpengaruh oleh transaksi ini. Langsung kita turunkan sekarang. Tadinya kas berkurang sebanyak 12 juta, sisanya sekarang adalah 51 juta. Kemudian perlengkapan 12 juta. Karena perlengkapan tidak ada perubahan, tetap 12 juta. Kemudian sewa dibayar di muka baru muncul di poin keempat, jadi langsung diturunkan jadi 12 juta. Iklan dibayar di muka masih kosong. Asuransi dibayar di muka masih kosong. Peralatan tidak ada perubahan, jadi turun saja 75 juta. Kemudian kendaraan diturunkan saja 12 juta. Dan modal 270 juta untuk transaksi yang keempat. Kemudian selanjutnya adalah transaksi yang kelima.
meminjam uang ke BRI senilai 45 juta. Bagaimana pengaruh dari transaksi ini ke persamaan akuntansi? Meminjam uang ke BRI senilai 45 juta secara eh, secara langsung ini akan mempengaruhi kas. Kas akan bertambah senilai 45 juta. Kemudian juga akan di sisi aktiva mempengaruhi kas. Kas bertambah 45 juta, sedangkan sisi pasifa akan mempengaruhi utang. Utang bertambah senilai 45 juta. Kemudian diakumulasikan kembali perubahan yang terjadi atas transaksi yang kelima ini, sehingga kasnya yang tadinya 51 juta ditambah 45 juta menjadi 96 juta, kemudian piutang masih kosong, perlengkapan 12 juta, sewa dibayar di muka 12 juta, peralatan 75 juta, kendaraan 120 juta, utang 45 juta, dan modal 270 juta. Selanjutnya transaksi yang ke-6. Transaksi yang ke-6 membayar iklan sebesar 24 juta tunai untuk masa 1 tahun. Membayar iklan secara tunai sebesar 24 juta ini kalau dianalisis akan menambah atau mengurangi kas. Tentu ini akan mengurangi kas sebanyak 24 juta karena membayar secara tunai. Ini akan mengurangi kas sebanyak 24 juta. Di sisi aktiva yang lain ada iklan dibayar di muka yang bertambah senilai 24 juta. Sedangkan sisi pasifa tidak terpengaruh oleh transaksi ini. Untuk transaksi ke-6 ini kita langsung akumulasikan sekarang. Diakumulasikan sehingga jumlah dari kas itu adalah 72 juta karena 96 juta dikurang 24 juta. Kemudian jumlah dari perlengkapan 12 juta. Jumlah dari sewa dibayar di muka karena baru muncul. Karena tidak ada perubahan jadi tetap 12 juta. Dan iklan dibayar di muka baru muncul 24 juta. Peralatan 75 juta, kendaraan 120 juta, utang 45 juta, dan modal sebanyak 270 juta. Kemudian transaksi yang ketujuh, dikerjakan jasa pelayanan ke seorang klien dengan menerima bayaran sebesar 25 juta tunai. Memberikan pekerjaan kalau dianalisis memberikan jasa layanan dan menerima bayaran tunai kalau dianalisis kepersamaan akuntansi ini tentu akan menambah kas
sebesar 25 juta. Jadi itu bagian aktiva akan menambah kas sebesar 25 juta. Kemudian di sisi pasiva ini akan mempengaruhi modal karena pendapatan akan mempengaruhi modal. Ada 4 unsur yang mempengaruhi modal. Selain pendapatan ada lagi biaya, kemudian prive, kemudian penanaman dari si pemilik modal. Jadi kalau ada penambahan pendapatan ditulis sebagai pendapatan jasa di keterangan. Kemudian kita akumulasikan sekarang jumlahnya dari masing-masing akun di transaksi yang ketujuh ini. Kasnya sekarang menjadi 97 juta. Kemudian perlengkapan 12 juta, sewa dibayar di muka 12 juta, iklan dibayar di muka 24 juta, peralatan 75 juta, kendaraan 120 juta, utang 45 juta, dan modal berubah karena ada tambahan sebanyak 25 juta, sekarang menjadi 29.500.000 rupiah. Selanjutnya transaksi yang ke-8. Transaksi yang ke-8 diberikan jasa pelayanan ke klien dengan bayaran 78 juta, baru diterima 48 juta, sisanya diterima nanti. Kalau kita analisis transaksi yang ke-8 untuk persamaan akuntansi pada PT Budi Luhur ini, di bagian aktiva, karena di sini ada bayaran untuk klien, jelas akan menambah kas di bagian aktiva sebesar 48 juta. 48 juta akan menambah kas. Kemudian nilai pekerjaannya adalah 78 juta, nilai bayaran, karena dalam bentuk kas baru diterima 48 juta, otomatis sisanya akan jadi masuk ke aktiva yang lain, yaitu piutang. Piutang sebanyak 30 juta rupiah. Kemudian di bagian pasiva diakumulasikan semuanya, piutang dan kas, 78 juta total pendapatan, akan menambah modal sebanyak 78 juta. Ini ditulis kembali dalam keterangan sebagai pendapatan jasa. Kemudian transaksi yang ke-9, dibayar asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 48 juta tunai. Kalau membayar asuransi untuk masa 1 tahun, boleh ditulis sebagai penambahan kolom pada aktiva lancar yang lain, yaitu asuransi dibayar di muka. Membayar secara tunai tentu menggunakan uang kas dan akan mengurangi kas sebanyak 48 juta rupiah. Aktiva yang lain yang bertambah adalah asuransi dibayar di muka senilai 48 juta rupiah. Sedangkan bagian pasiva
tidak mempengaruhi utang ataupun modal. Modal terpengaruh oleh eh, pembayaran biaya-biaya atau beban, kemudian pendapatan, kemudian prive, kemudian modal yang disetorkan oleh pemilik. Itu baru mempengaruhi modal di bagian pasifa. Selanjutnya diakumulasikan dari transaksi yang ke-9 ini karena ada pembayaran sebanyak 48 juta sehingga kasnya yang tadi 145 juta dikurang sebesar 48 juta sehingga sekarang totalnya adalah sebesar 97 juta. Kemudian piutang 30 juta, perlengkapan 12 juta, sewa dibayar di muka 12 juta, iklan dibayar di muka 24 juta, asuransi dibayar di muka 48 juta, peralatan 75 juta, dan kendaraan sebanyak 120 juta. Selanjutnya utang 45 juta dan modal tetap 373 juta. Kemudian transaksi yang terakhir yang ke-10, dibayar gaji karyawan senilai 10 juta. Membayar gaji karyawan tentu dibayar pakai uang kas dan di bagian aktiva kasnya akan keluar senilai 15 juta rupiah. Akan keluar senilai 15 juta rupiah. Kemudian di bagian pasifa ini akan mempengaruhi modal. Modalnya akan berkurang karena dibayarkan untuk bayar gaji karyawan senilai 15 juta rupiah. Sehingga akan mengurangi modal ini sebesar 15 juta, langsung ditulis 15 juta. Kemudian di keterangannya ditulis sebagai biaya gaji. Selanjutnya diakumulasikan seluruh akun-akun sekarang mulai dari kas yang tadinya jumlahnya 97 juta, kemudian dilakukan pembayaran untuk biaya gaji sehingga berkurang 15 juta, sehingga saldo akhirnya adalah senilai 82 juta. Piutang tetap 30 juta, perlengkapan 12 juta, sewa dibayar di muka 12 juta, iklan dibayar di muka 24 juta, asuransi dibayar di muka 48 juta, peralatan 75 juta, kendaraan 120 juta, utang 45 juta tetap, kemudian modal berubah karena ada pembayaran gaji sehingga 37 juta 373 juta dikurang 15 juta, sisanya adalah 358 juta rupiah. Selanjutnya kita cari keseimbangan dari aktiva dan pasifa. Apakah
pencatatan di persamaan akuntansi PT Budi Luhur ini sudah betul, kita akan tahu setelah melihat hasil dari penjumlahan aktiva dan hasil dari penjumlahan pasivanya. Aktiva yang kita jumlahkan terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan dan kendaraan. Nominalnya masing-masing semuanya kita jumlahkan. Kita lihat berapa jumlahnya sekarang dari total jumlah aktiva lancar tersebut. Ternyata jumlahnya adalah 499 juta rupiah. Sedangkan jumlah dari pasiva atau akumulasi dari utang dan modal adalah sebesar 403 juta rupiah. Di sini ada kesalahan pencatatan karena jumlah dari aktiva tidak sama dengan pasiva. Kita harus mencari kesalahannya di mana, karena ini kelebihan di aktiva dan kekurangan di pasiva. Jadi ini ada yang salah input datanya atau ada yang salah jumlah. Jadi pekerjaan ini hasilnya salah. Kita perbaiki di mana kesalahannya tersebut. Kita cek satu persatu mulai dari transaksi yang pertama, transaksi yang kedua, transaksi yang ketiga, hingga transaksi yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita cek masing-masing. Ya, untuk pencatatan persamaan akuntansi atau dalam pencatatan akuntansi yang lain, itu harus dilaksanakan dengan cara yang sangat teliti agar tidak terjadi kesalahan. Kesalahan input data satu kali akan menyebabkan semua data salah. Kesalahan untuk hasil akhir dari pencatatan. Kita temukan kesalahannya dengan melakukan penelusuran pencatatan tersebut. Dan ternyata setelah diteliti, kesalahannya adalah terletak pada poin yang ke-9. Ya, poin ke-9 artinya dari poin ke-1 sampai poin ke-8 itu pencatatannya sudah sesuai. Kesalahan ada di poin ke-9 karena di sini kasnya mengurangi karena terjadi pembayaran untuk asuransi 48 juta secara tunai, sedangkan di sini malah ditambahkan. Jadi jumlahnya tidak sesuai, 193 juta di kas. Sebenarnya jumlahnya adalah sebesar bukan 193 juta, tapi 97 juta rupiah. 97 juta rupiah. Langsung diperbaiki sekarang. 97 juta rupiah hasil pengurangan dari 145 juta kas, kemudian diambil 48 juta untuk pembayaran asuransi, sehingga ditemukan hasilnya adalah sebanyak itu. Nah, setelah diperbaiki,